Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman. Oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita bersama merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika kita bersama menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari Zakaria pasal yang keempat saudara, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, di mana dalam konteksnya di sini adalah tentang bagaimana Zerubabel memimpin orang Israel pulang ke Yerusalem, dan juga bagaimana Zerubabel memimpin orang Israel untuk pembangunan Bait Allah. Saudara, pada waktu itu ada tanggung jawab yang besar. Ada masalah, persoalan besar, ada beban besar yang harus ditanggung oleh Zerubabel. Ada tanggung jawab yang besar yang harus ditanggung dan diselesaikan oleh Zerubabel. Dia memimpin orang Israel, dan kemudian dia juga harus memimpin pembangunan Bait Allah. Dan di dalam firman Tuhan ini saudara, datanglah firman Tuhan kepada Zerubabel yang menegaskan bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan pula dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Jadi firman Tuhan menegaskan kepada Zerubabel yang sedang mengemban satu tugas yang besar, yaitu memimpin orang Israel. Tuhan berkata kepada Zerubabel, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan keperkasaan, tetapi andalkanlah roh Tuhan. Saudara, ketika firman Allah menyatakan jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan keperkasaan, melainkan andalkan roh Allah, bukan berarti bahwa tidak perlu kekuatan, bukan berarti tidak perlu keperkasaan, hikmat, pengetahuan, kecerdasan, dan sebagainya. Bukan berarti tidak perlu talenta, kapasitas, dan sebagainya. Orang seringkali menafsirkan
firman Tuhan dengan cara yang salah. Ketika Tuhan berkata bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, langsung ditafsirkan itu berarti tidak perlu kekuatan, tidak perlu keperkasaan dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan berkata melainkan dengan rohku, artinya di sini saudara bahwa Tuhan ingin Zerubabel mengandalkan roh Tuhan. Kenapa Zerubabel dipilih? Karena dia orang yang terpelajar. Kenapa Zerubabel dipilih? Karena dia orang yang mampu. Itu sebabnya Tuhan memilih dia. Jadi yang Tuhan pilih itu orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang cerdas. Tetapi dalam semua kapasitas yang dimiliki, Tuhan menegaskan supaya jangan itu yang diandalkan. Pakai itu, tetapi jangan andalkan itu. Gunakan itu, tetapi jangan andalkan itu. Yang Tuhan mau diandalkan oleh Zerubabel adalah Roh Kudus. Saudara, kita akan berdoa bersama, dan setiap hari saya rindu saudara menjadikan channel ini menjadi sahabat doa saudara. Kita akan terus berdoa, kita akan terus berdoa. Tetapi di samping itu saudara, dalam semua hal yang saudara doakan, saudara juga harus menggunakan kapasitas yang saudara miliki. Dalam bisnis saudara misalnya, saudara harus lakukan yang terbaik. Saudara bangun manajemen yang terbaik, saudara bangun tim yang terbaik, saudara bangun semuanya dengan cara yang terbaik. Dalam semua hal juga demikian. Tetapi dalam mengerjakan semuanya itu, ketika saudara menggunakan kapasitas yang saudara punya, ketika saudara mengerjakan semuanya dengan talenta yang saudara punya, saudara harus mengandalkan Roh Kudus. Saudara harus mengandalkan Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini. Kalau kita punya kapasitas, kalau kita punya kekuatan, jangan andalkan itu. Kalau kita punya talenta, jangan andalkan itu. Silakan gunakan itu, tapi jangan andalkan itu. Tapi andalkanlah Roh Kudus. Jadi saudara, seiring kita berdoa bersama, itu bukti kita mengandalkan Tuhan. Kita terus berdoa konsisten, setiap hari berdoa bersama. Kita berdoa dan berseru bersama kepada Tuhan. Di samping itu, saudara juga harus gunakan kapasitas yang saudara punya. Tetapi andalkan juga Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian apa yang akan terjadi? Kita akan melihat bagaimana Tuhan menegaskan kepada Zerubabel bahwa jika dia mengandalkan Roh Kudus dalam semua kapasitas yang dia punya, dia tetap mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Artinya apa saudara? Bahwa di depan orang yang mengandalkan Roh Kudus, gunung besar yang menghadang di depan, masalah besar yang menghadang di depan, persoalan besar yang menghadang di depan, beban besar yang menghadang di depan, itu semua akan menjadi tanah rata bagi orang yang mengandalkan Roh Kudus. Karena Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bertindak, Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup orang yang mengandalkan Roh Kudus, sehingga masalah besar yang akan dia hadapi, tantangan besar, persoalan besar yang akan dia hadapi akan terselesaikan, akan menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, andalkan Roh Kudus. Gunakan semua kapasitas yang ada, tetapi tetap andalkan Roh Kudus. Maka dengan demikian segala masalah, tantangan, persoalan, beban, tanggung jawab dan sebagainya yang harus saudara tanggung, itu semuanya akan bisa terselesaikan. Tuhan akan bertindak, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan mengerjakan perkara besar, sehingga masalah, persoalan, tantangan yang saudara hadapi bisa menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Allah yang akan bekerja dan menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Bukti kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, tetaplah berseru kepada Tuhan. Kerjakan dengan cara yang terbaik, tapi kemudian doakan kepada Tuhan. Setiap hari konsisten berdoa bersama, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan segala masalah yang ada di hadapan saudara. Kemudian selanjutnya juga saudara dikatakan kepada Zerubabel, setelah dia dinasihatkan untuk mengandalkan Roh Kudus, maka dikatakan ayat 7 bagian B,
ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak, "Bagus, bagus sekali batu itu." Saudara, ia mengangkat batu utama dan kemudian orang-orang bersorak. Apa yang dikatakan oleh orang? Bagus, bagus sekali batu itu. Artinya apa? Apa yang dikerjakan oleh Zerubabel akan diakui oleh orang lain bahwa itu sesuatu yang bagus, itu sesuatu yang baik. Artinya apa, saudara? Apa yang dikerjakan oleh orang yang mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang pun akan mengakui bahwa hasil kerjanya, apa yang dia kerjakan, itu semua berhasil baik. Itu semuanya bagus, itu semuanya baik. Betapa luar biasa Allah bekerja dalam hidup orang yang mengandalkan Roh Kudus. Apa yang dikerjakan akan diakui oleh orang lain bahwa apa yang dia kerjakan itu baik dan bagus. Apa yang saudara kerjakan akan diakui oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik dan bagus, saudara, karena Roh Kudus ikut mengerjakannya. Roh Kudus ikut campur tangan. Kemudian yang ketiga, setelah Zerubabel dinasehatkan untuk mengandalkan Roh Kudus, apa yang akan terjadi dalam hidupnya kalau dia mengandalkan Roh Kudus? Ayat 9, firman Allah menegaskan, "Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu." Saudara, tangan Zerubabel yang memulainya, yang meletakkan dasarnya, dan tangan itu juga yang menyelesaikannya. Artinya apa? Bahwa tangan yang memulai itu, tangan itu juga yang menyelesaikannya. Tangan siapa itu? Tangan Zerubabel yang mengandalkan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa orang yang mengandalkan Roh Kudus, apa yang dia mulai itu akan selesai. Apa yang dia mulai itu akan berhasil. Saudara, sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Saudara mau doa-doa saudara mengalami keberhasilan, saudara mau mengalami perkara besar dalam hidup saudara, terlebih dahulu renungkan firman Tuhan ini, saudara, di mana kita sudah belajar firman Tuhan. Tuhan memanggil Zerubabel untuk melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan kepada dia. Kenapa Tuhan panggil? Karena Zerubabel punya kapasitas, Zerubabel itu mampu, Zerubabel itu bisa. Tetapi ketika Tuhan panggil dia, Tuhan berkata, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan keperkasaanmu, tapi andalkan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Gunakan semua kapasitas yang kau punya, tetapi andalkanlah Roh Kudus. Dan jika mengandalkan Roh Kudus, maka yang pertama yang akan terjadi adalah bahwa gunung yang besar pun akan menjadi tanah rata. Masalah, persoalan, tantangan yang besar itu akan terselesaikan jika saudara mengandalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Masalah besar yang menghadang saudara itu mampu diselesaikan. Itu sebabnya andalkan Roh Kudus. Gunakan kapasitas saudara, tetapi tetap andalkan Roh Kudus. Dan kemudian, apa yang saudara kerjakan, kalau saudara mengandalkan Roh Kudus sama seperti Zerubabel, orang-orang akan mengakui, wow, baik sekali ya apa yang dia kerjakan, baik sekali hasil kerjanya. Orang-orang akan mengakui. Dan jika saudara mengandalkan Roh Kudus sama seperti Zerubabel, maka apa yang dimulai Zerubabel, tangannya itu juga yang menyelesaikannya. Artinya apa? Apa yang saudara mulai, apa yang saudara kerjakan, saudara akan melihat itu selesai, saudara akan melihat itu berhasil jika saudara mengandalkan Roh Kudus. Itu sebabnya andalkanlah Roh Kudus dalam hidup saudara. Hari ini saudara, kita akan berdoa kembali di hadapan Tuhan. Namun demikian saya mau menegaskan kepada saudara, andalkanlah Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Andalkanlah Roh Kudus. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan campur tangan dan mujizatnya dalam hidup saudara. Tuhan jawab saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan dan tantangan kehidupan saudara, beban saudara. Namun sebelumnya, andalkanlah Roh Kudus di dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan.
Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan saudara, mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara, ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes.
Tuhan tolong anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka, normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah anak-anak-Mu Bapa, kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi, Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anak-Mu, dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anak-Mu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anak-Mu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anak-Mu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan juga menjamah anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka. Para pengusaha, para pebisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati
anak-anak-Mu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka, berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan. Berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara
rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan, saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.